Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Septi Hatami Salvia Muntila. Dan kakak, Saya Hasina. Ya, aku Putra Ramadhani. Ya, di sini kita akan menceritakan tentang beasiswa UI tahun ini. Halo Kak Hanif. Halo Kak Ajeng. Halo Kak Latif. Halo, yang mau nanya boleh ya, langsung nanya. Perkenalan, nama kakak, tinggal di mana, asal daerah mana, fakultas apa, jurusan apa, angkatan berapa? Ya, duluan. Nama aku Saya Hasina. Aku kalau sekarang tinggalnya di asrama UI. Terus Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusannya juga sama. Angkatan 2019 kemarin. Beasiswa yang diterimanya? Beasiswa yang aku terima itu beasiswa dari Tarnoto Foundation. Kakak ikut organisasi juga? Iya. Apa tuh? Ada BEM FIKA UI sama BSOP. Oke. Terus kakaknya? Kalau aku sendiri, nama aku Putra Ramadhani. Terus sekarang tinggal di asrama UI, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, tahun 2019. Terus saya sebenarnya nggak ikut organisasi karena lagi membangun sebuah bisnis. Lebih fokus ke bisnis sendiri sih. Punya bisnis sendiri gitu? Mau Iya. atau udah Lagi berjalan? berjalan gitu. Apa tuh? Adalah Kak. Bruno. Coba kakak bisa jelasin kok bisa sih dapat beasiswa itu dari mana gitu? Caranya gimana gitu? Oke. Halo Kak Irma. Halo Kak Rosnaisa. Kamu di Kajek. Apa tuh? Yang mau nanya boleh guys, di sini guys. Kak Sen. Ya. Halo Kak Rasya. Kak Rasya. Halo Kak Ajeng. Ngomong tentang iya, bisa dijelasin beasiswanya sekarang? Coba jelasin beasiswa, kakak bisa dapat beasiswanya gimana? Terus kasih tips juga loh biar kok bisa dapat beasiswa ini gimana gitu. Oke. Dari Putra dulu. Boleh dari Putra. Kalau aku sih, pertama kali yang kalian harus ambil buat orang yang mungkin kurang mampu itu bidik misi. Bidik misi itu kayak beasiswa yang buat orang yang kurang mampu gitu. Jadi buat kalian yang memang merasa tidak mampu, kalian bisa daftar itu gitu. Dan itu peluangnya buat UI sendiri itu sangat besar gitu ya saya. Dan justru malah kalau di UI ya itu nggak cuma orang yang kurang mampu doang, bahkan yang ketika udah orang tuanya PNS pun tapi nanti kayak tanggungannya banyak tuh, anaknya ada 3, ada 4 atau ada ya pokoknya banyak lah. Nah nanti tuh tetap bisa dapat beasiswa. Jadi kayak UI tuh nggak membatasi ketika misal orang tuanya udah PNS tuh kita nggak boleh gitu. Nggak boleh dapat daftar, beasiswa bidik misi. Bebas gitu kali ya. Iya, bahkan kayak kekurangan kuota buat orang yang mau bidik misi gitu kalau di UI Kak. Cuma Jadi, berapa sih? 300 orang yang daftar dari kuota 500. iya. Jadi kalau kayak gitu udah dilihat auto keterima gitu kan. Iya. Nggak ada celah buat kita saling bersaing untuk mendapatkan bidik misi itu. Kalau untuk masuk bidik misi itu tuh caranya gimana gitu? Takut ada yang nggak tahu gitu. Oh, Sebenarnya ada 2. Pertama ada 2. tuh dari SMA. Ketika udah kan biasanya ada tuh di info BK itu bimbingan nanti konseling. iya, guru BK-nya nanti biasanya nginfoin tuh kalau kelas 12 siapa nih yang mau daftar di akhir-akhir semester nggak sih? Ya sekitar semester 2 awal mungkin ada udah dibilangin bidik misi itu apa gitu. Ada sosialisasi lah Ada pokoknya. sosialisasinya. Nah itu bisa banget tuh yang kira-kira mau ke UI atau kemanapun, mending daftar dari situ aja. Jadi kayak kalau udah dapat dari SMA tuh nanti di sini ngurusnya lebih gampang. Jembatannya lebih enak gitu. Kalau untuk
untuk masuk bidik misi itu dari nilai atau dari sekolah atau apa gitu? Bidik misi sendiri itu kayak beasiswa buat orang yang kurang mampu sih Oh, ya. kurang mampu. Iya, jadi bukan dari nilai. Bukan dari kayak nilai. yang penting kamu dapat univ. Nah, udah nanti bakal dibiayain deh. Iya, bakal dibiayain sama negara. Tadi kan baru dari SMA tuh Kak. Iya. Nah, kalau di UI nanti ada lagi. Soalnya kan ada kuota. Ada gelombangnya gitu, kayak gelombang Iya. pertama, gelombang kedua gitu. Yang belum dapat di SMA nanti pas Bisa di- dapat. Iya, bisa Iya, dapat bisa lagi. dapat lagi di- Dan itu ada beberapa gelombang juga, ada gelombang 1. Nanti kalau gelombang 1 belum mencukupi kuotanya, Gelombang diadain dua. gelombang 2. Oh, gelombang kedua sampai gelombang 3 ya batasnya? 4 kalau Empat. nggak salah. Iya, pokoknya banyak banget lah. Aku nggak dapat. Satu gelombang itu tuh sekitar berapa orang? Lebih dari 200? Biasanya enggak sih, karena kekurangan gitu kak. Banyak soalnya kan di sini banyak yang mampu. Iya, banyak yang mampu, jadi jadi- kayak yang kurang mampunya justru sedikit gitu. Iya, Jadi kalau sedikit, ya. kalau ada yang adik-adik yang rasa takut nggak dapet beasiswa itu salah banget Iya, sih. minder gitu kan, takut. Kalau kakak itu dapat beasiswanya fakultas apa? Coba bisa diceritain gitu. Gimana Kalau di masuknya fakultas gitu? sendiri gitu, aku dapat beasiswa ILUNI, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu sih cukup gampang sih menurutku, karena kita cuma ngisi berkas-berkas dan lain-lain, lalu kita cari channel ini mau di store kemana, terus nanti juga kita juga bisa dapetin kayak apa ya, berkas juga tinggal isi, terus kita wawancara sama sekretariat ILUNI-nya gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku ini beasiswanya bukan dari fakultas, tapi ini dari Mitra UI. Jadi Mitra ini UI. tingkatnya beasiswanya nasional, Tanoto Foundation ini. Nah, ini seleksinya panjang kalau aku yang Coba bisa dijelasin. 1 semester. Satu semester. Aku nggak dapet dari semester 1, tapi aku mulai beasiswa dari semester 2. Jadi karena seleksinya panjang banget, dan ini termasuk beasiswa yang kayak apa ya, kayak kalau Favoritin bukan? iya susah banget kalau ini mau dari sini. Dari UI kemarin yang dapet ini 22 orang. 22 sih. orang kakak termasuknya? Iya. Terus Hebat. Gak ada, belum ada yang mau komen, yang mau nanya-nanya boleh ya, langsung nanya. Gak ada lagi, belum ada pertanyaan. Kakak tadi dari daerah mana? Kebumen ya? iya, Iya, dari Kebumen Kebumen. juga. Jauh juga ya. Kalau kasih kayaknya belum ada yang nanya-nanya, ini gimana? Iya. Aja nonton sama kasih Tia. Kalau misalkan kakak ikut organisasi gitu nggak ganggu ke pelajaran atau gimana? Kalau dari dosen sendiri Nyaranin? nggak nyaranin buat anak semester 1 dan 2 ikut organisasi kalau di fakultasku, karena semester 1 2 itu kayak kita lagi beradaptasi dengan lingkungan kuliah gitu kan. Kita tahu perkuliahan kayak apa gitu. Kalau kita langsung masuk organisasi itu kayak kurang efektif gitu menurutnya sih. Tapi ya mungkin ada beberapa anak yang mungkin mereka udah pernah kuliah atau mereka mencoba ingin lebih kuat lagi gitu di dunia perkuliahan seperti itu. Kalau menurut saya gimana sih? Coba menurut saya gimana? Kalau aku ini sih justru sebaliknya dari dosen aku, dari kemahasiswaan justru kayak kalian tuh disuruh mengeksplor banyak, kayak maba-maba itu harusnya pokoknya ikut lomba lah, terus aktif di organisasi atau apa, pokoknya mencoba untuk mengeksplor lebih gitu. Tapi emang bener sih tadi yang dikatain sama yang Semi, kalau misal semester 1-2 kan masih adaptasi, jadi ada beberapa yang sebaiknya jangan dulu, karena ada yang masih goyang-goyang sama jurusannya atau gimana gitu. Biasanya ada yang milih untuk nggak ikut dulu sih. Jadi kayak skip kelas gitu kan, kayak Takutnya sayang gitu, semester ya. 1-2 kan ketika kalian buat itu saatnya kalian buat ngejar nilai setinggi mungkin Iya, gitu, benar. buat menanggung nilai di semester 4, 5, 6 gitu.
Kalau untuk semua fakultas itu dapat beasiswa atau gimana? Atau sesuai fakultas-fakultas saja? Biasanya ada ya setiap fakultas. Sepengetahuan aku sih ada di setiap Ada. fakultas tuh pasti ada beasiswa yang khusus buat fakultas itu gitu. Jadi kalau misal mau lihat info-info tentang beasiswa yang hanya untuk fakultas itu biasanya ada Bisa di ya. info BEM Instagramnya BEM fakultas. Instagram BEM fakultas misal kayak Official. minat psikologi Iya, coba atau kedokteran, silahkan dicek di Dicek BEM BEM FK UI gitu. ya gitu. Pasti ada Ada nanti ada. ya. Makanya harus rajin-rajin ngecek karena mereka itu nge-share ketika ada tanggalnya pendaftaran gitu. Seperti itu sih. Atau mungkin bisa tanya-tanya sama anak psikologi ya, boleh kalau banyak anak-anak banget. yang Terus tua kalau misal mau dapet info beasiswa apa aja yang ada di tingkatnya UI ya, tingkatnya UI itu bisa di website beasiswa.ui.ac.id. Itu dicek aja banyak banget. Terus Kak, ini ada yang nanya ya, kalau misalkan psikologi UI tidak dapat beasiswa itu benar apa enggak? Salah sih menurut banget. saya. Soalnya di sini tuh kayak hampir rata-rata itu Dapet. beasiswa banyak Pasti banget. ada gitu, pasti ada kalau nggak salah kayak gini kan. Misal nggak mungkin sih seorang alumni itu ngejor gitu kayak ngebiarin siswa ada yang nggak mampu gitu kan, nggak mungkin pastinya kayak alumni itu kayak mereka terbuka gitu kan, oh kita adain lah beasiswa iluni buat psikologi gitu biasanya sih. Iluni banyak. Iluni yang paling banyak. Mitra-mitra UI. Mitra, ya. Terus ada juga beasiswa yang seperti jadi ada Bank lembaga. juga kadang ada sih. Itu iya bermitra Iya, dengan UI. Bank BNI juga ngadain gitu. BNI. Sebenarnya tuh banyak ya. Tapi kemauan kita buat Untuk mencari daftar itu juga ya ya. sih sama daftar kayak Itu cara daftarnya nggak susah juga kan ya? enggak, sebenarnya kayak kita butuh ngisi formulir nggak sih, Iya, formulir. Wawancara Pokoknya juga. berkas sih. Pertama sih Berkas. seleksi berkas. Seleksi berkas itu nanti ada biodata kita, biodata orang tua kita, terus KTP, kartu KTP. mahasiswa, KTP orang tua gitu-gitu, pekerjaan, slip gaji seperti itu. sebenarnya kalau yang berkas ini tergantung dari bentuk Setiap beasiswa setiap yang beasiswanya. diterima. Kalau aku dulu pakainya tuh bukan IP ya, karena kan belum muncul tuh IP-nya, masih semester 1. Isai nggak sih, Aku ada, kalau aku pakainya nilai rapot yang SMA. Rapot 1 sampai 5 ya? Atau gimana? Iya, terus nanti ada suruh bikin essay biasanya, terus ada wawancara. Kalau aku banyak banget tahapnya, ada FGD juga, ada focus group discussion. Nanti Banyak beda-beda tahapannya ya? Iya, kalau aku, tapi ada juga yang gampang banget. Kayak kemarin cutting aku ada anak teknik, dia dapat beasiswa Pertamina. Oh, gitu. Dia cuma, kalau nggak salah cuma seleksi berkas sama wawancara doang gitu. Jadi Ya, sebenarnya lebih gampang Iya, ya, lebih rata-rata gampang, sih tergantung kalau buat beasiswanya. beasiswa itu ya itu yang paling vital ya kayak berkas sama wawancara gitu. Kalau buat yang punya sela karena mungkin Tanoto Foundation itu perlu anak-anak yang mungkin bisa dipegang gitu, jadi kayak lebih susah lagi gitu. Coba Ada jelasin sih kalau jurusan kakak tuh ngapain aja gitu, untuk apa gitu ke depannya. Sela dulu deh, saya. kalau dari ilmu ini bukan tentang beasiswa nih. Gitu. Kalau Bukan, da- kalau dari Jurusan kakak gitu. Iya, kalau dari ilmu keperawatan sih banyak ya. Jadi kalau ilmu keperawatan tuh bukan cuma jadi perawat doang. Nanti tuh bisa ada jadi manajer rumah sakit juga bisa. Bisa. Karena di keperawatan juga ada pelajaran tentang itu. Jadi kayak bisa juga nanti membuka klinik. Sekarang perawat udah ada apa namanya, undang-undang yang mengatur tentang perawatan dan bisa untuk membuka klinik sendiri. Dapat juga jadi wira swasta, entrepreneur bisa. Kan sekarang lagi zaman-zaman marak-maraknya ini kan budaya hidup sehat gitu Iya, kan. benar, Nah, ya. nanti ada cutting yang udah kayak buka apa tuh tentang kayak konsultasi kesehatan ya, ya. gitu-gitu. Nanti bekerja sama dengan ahli gizi, terus Puskesmas juga bisa. iya bisa juga gitu deh. Banyak sih kalau keperawatan kayak bisa kemana aja, nggak kayak kalau dokter kan Terus itu dokter iya, ya. iya, Iya, dokter. dokter gitu. Kalau buat
aku sendiri Ya, sih banyak juga ya banyak, karena setiap perusahaan pasti butuh seorang manajer gitu kan. Iya. Manajemen nanti ada yang kayak manajer keuangan, finance, manajer, nanti ada kan ada manajemen keuangan, manajemen finance, itu manajemen keuangan, terus manajemen apa lagi ya? Bukan, ada 3, marketing, terus human resource, terus sama satu lagi lupa. Ya itulah pokoknya. Itu bakal kerja gimana gitu? Kerjanya itu nanti ya kayak kita itu dilatih buat jadi seorang pemimpin gitu ya, leadership gitu. Jadi kayak buat ngontrol, buat mengorganisasikan, buat melakukan, kayak kita ngontrol orang-orang biar kerjanya bener gitu sih. Lebih ke situ. Halo Kak Aini, halo Kak Fahri, Kak Upin, Ajeng mau nanya Kak? Ajeng mau nanya nih, gimana Kak Ajeng? Nah, iya udah. Terus beasiswa yang ada di UI itu apa aja sih Kak? Yang setahu Kakak juga boleh, setahu Kak apa namanya, Kak Putra juga boleh? Kalau aku taunya ada tadi yang beasiswa tuh banyak yang di UI, pokoknya banyak banget. Ada yang dari fakultas, Fakultas apa? Sebutin, bisa disebutin. Ada beasiswa yang dari fakultas, ada yang beasiswa dari UI-nya UI sendiri, sendiri, ada beasiswa Mitra dari UI. Mitra UI, dan ada beasiswa dari Iluni. Nah, kalau yang besar-besar nih ya, Yang umumnya ya. nih ada yang Besar-besar apanya nih? Uangnya atau apanya nih? bukan Lebih besar peluangnya gitu. Atau Peluangnya. gimana? besar chance-nya, bukan peluangnya sih. Kalau peluangnya itu pasti bidik misi sih, itu Bidik gampang misi. banget. Iya. Ada beasiswa Bakti BCA, ada beasiswa Pertamina, ada Ion Scholarship, banyak banget. Ada Jabar Future Leader. Ya, itu yang di situ tuh kayak beasiswa dari untuk tingkat UI gitu. Kalau buat di fakultas sendiri mah mungkin kita bisa jelasin, tapi cuma dari fakultas kita gitu. Kayak di fakultasku sendiri ada beasiswa Iluni FEB UI, ada beasiswa POM. POM itu beasiswa dari kumpulan orang-orang tua gitu yang kasih sumbangan gitu. Terus ada lagi beasiswa bidik misi. Itu kalau di FS sendiri kayak termasuk beasiswa atau bukan? Kayak menurut saya sih bukan, karena ketika ngisi LPJ itu dipisahkan kayak apakah Anda mengikuti beasiswa bidik misi bukan beasiswa gitu, ada tulisannya gitu. Jadi bisa mungkin nambah-nambah pemasukan kalian lah gitu buat kuliah. Sama ada apa lagi ya? Ya sih cuma itu sih. Cuma itu aja ya. Halo Kak Marda, Kak Bintang. Kalau untuk rank beasiswa itu yang didapetin berapa sih Kak? Kalau boleh kepo gitu loh. Oh, apanya nih jumlah uangnya? Iya, jumlah uangnya bisa. Ada yang Iya, macam-macam. 750 sih, itu kalau bidik misi 750. Itu setiap bulannya Setiap atau setiap bulan. semester? Setiap bulan. Kalau buat Iluni FEB UI ada 2 macam. Satu bulan ada yang 750, ada yang 1.250. Itu pun aku nggak tahu kayak spesifikasinya, yang dapat yang 1,25 itu siapa, yang 750 itu siapa gitu. Buat aku sendiri itu aku dapatnya yang 750.000. Terus buat POM ada, itu POM orang tua itu kalau nggak salah yang dapat itu 500.000 per bulan gitu. Dan itu buat range POM sendiri itu beasiswa cuma 1 tahun. 1 tahun aja. Ya kalau misal yang Iluni itu 4 tahun sampai kita lulus. Kalau kakak berapa tahun? Sampai lulus? Iya sampai lulus. Kalau Kak Sela? Kalau di Tanah Top Foundation tuh nanti ada kayak pengembangan soft skill gitu, jadi kayak pembinaan setiap bulannya, sama nanti ada kegiatan 1 tahun sekali kayak gitu. Kalau untuk biayanya gak bisa disebut. Bisa disebut Ya. pakai gambar.
Kalau misalkan dapat beasiswa gitu ada jangka waktunya? Sampai berapa lama sih gitu loh? Ada, iya tadi tergantung. Jadi ada yang cuma 1 semester itu, ada yang 1 tahun, ada yang sampai lulus kayak yang kita dapetin itu. Sampai lulus, kayak ada yang sampai D1 aja, D2, D3 gitu, enggak apa gimana? Nggak ada D1, D2, D3. Oh, nggak ada. Di sini adanya S1. Oh, S1 aja Iya. gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita dapat beasiswa nih, terus jangka waktunya udah habis gitu, bisa diperpanjang lagi apa enggak sih gitu loh? Daftar lagi nggak sih, Se? Kayak gitu. Tergantung beasiswanya sih. Kalau di aku, jadi ini kan udah sampai lulus. Nanti kalau di Tanato Foundation itu ada kayak membantu untuk mencari pekerjaan atau apa gitu. Jadi kayak bisa diarahin nanti ke sana. Oh, jadi lebih diarahin ke sananya Iya. gitu. Oh, mungkin kalau beasiswa prestasi kayak gitu tuh ada syarat-syarat, kayak misal IPK-nya tuh nggak boleh turun, nggak boleh Kurang dari segini gitu. ya gitu. Ada batas IPK-nya gitu. Iya, ada batas. Nanti kalau misal kurang dari segitu mungkin ada denda ataupun bisa juga dicabut. Dicabut Oh, bisa beasiswa dicabut sih. gitu. Bisa. Kalau misalkan nilainya turun atau apa? Kalau misal kurang dari batas Batas yang IP, ditentuin gitu ya. Sepertinya itu sih kayaknya itu lebih ke misal IPK turun nih, jadi dia cuma kayak ditanyain kenapa IPK-nya ya, turun kayak gitu sih, konseling gitu. konseling dulu baru Iya. diputusin diberhentiin atau dikasih kesempatan kasih. lagi gitu sih. Biasanya udah ada kayak perjanjian di awal, Perjanjian di awal, dan ya. kita harus paham, kalau dari penerima harus paham nih ketika misal nanti kita turun atau kurang dari itu apa yang akan kita dapetin kayak gitu. Kalau aku di Tanoto setelah misal ya jangan sampai ya Allah kalau misal Ya, jangan sampai. kurang dari batas IPK nanti aku dapat konseling 1 kali. Terus nanti kalau misal masih dikurang itu bisa konseling lagi 1 kali. Nanti kalau masih turun nah itu baru Berapa sih batas IPK-nya? Sebutin. 3,25. Oh, 325 itu. Di bawah 3,25 Iya. nanti dikonseling. Oke. 3 kali ya? 3 kali konseling baru Dua kali dua kali. konseling. Ya, 2 kali konseling. Baru diputuskan. Halo Kak Itsna, halo Kak Akiu, Kalau kamu berapa? Kak Andi, Kak Aini. Ada Berapa? enggak ada. Nggak ada batas Nggak ada, IPK. aku nggak ada batas IPK-nya. Ada juga Kalau- yang nggak ada. nggak ada. 3 kalau nggak salah sih, 3. Terus perjanjiannya lebih kemana kalau kayak gitu? Nih, nggak ke IPK? Ada IPK 3 Oh, kalau nggak 3 salah. itu. Kan 3,0. tadi itu loh Kak, ada yang beasiswa kurang mampu sama beasiswa prestasi. Oh. Nah itu mungkin kalau yang kurang mampu nggak terlalu. Enggak. Ini Kayak ya. bidik misi Iya. terlalu itu nggak sih? Kayak Bidik misi rendah nggak ada. 2,8. Nah ya tuh, jadi kayak kalau prestasi mungkin ya itu tadi yang lumayan tinggi-tinggi. Nah kalau yang kurang mampu malah ya insya Allah bisa lah kayak gitu. Ada yang 3,5 juga ya, saya. Iya, iya ya. Ada. Nggak tahu. Waktu itu aku cek di beasiswa ui.ac.id buat semester 3 dan 4. Oh itu kan syaratnya. Ya syaratnya Iya. buat semester 3 dan 4 IPK-nya itu 3,5. Iya. Itu sama aja kayak ya minimal 3,5 gitu, buat kedepannya juga harus 3,5 ke atas. Katanya anak yang dapat beasiswa Ansos ya, karena belajar mulu apa gimana? Enggak juga sih ya, Se. Enggak, kalau di beasiswa aku justru beda. Justru kita tuh harus punya kan karena basicnya leadership ke leader future leader gitu. Jadi kayak kita justru harus punya sesuatu yang nanti dapat kita gunain buat ke depannya, ya tentunya. buat Indonesia gitu kalau di beasiswaku. Dan menurutku juga setiap beasiswa di sini kayak gitu nggak sih, malah lebih banyak nerapin prestasi-prestasi non akademiknya juga disuruh Iya juga sih. kayak Jadi kayak eskul kayak gitu atau gimana sih? Beda iya, lagi. UKM UKM ya. sih, Harus berprestasi. Jadi kalau ansos enggak sih. Kalau Ansos sendiri itu tergantung mahasiswanya sih, Iya, mau tergantung gimana. pribadinya sendiri gitu. Mungkin di fakultasku juga ada yang mungkin dia nggak ikut organisasi, tapi temen dia banyak di mana-mana gitu Oh kan. gitu. Jadi organisasi gitu atau gimana? Enggak juga dari organisasi atau dari kenalan-kenalan, misal di kelas dia gampang ngebaur Oh, gitu, iya. dapat temen banyak gitu.
lebih ini malah ya, lebih kayak suatu pride gitu Iya, kayak sih. pride. Ya. Pengen nanya sih kalau misalkan di UI itu organisasinya apa aja? Banyak. Banyak Banyak banget. banget. Nggak Ada bisa. tingkat UI, ada Fakultas, fakultas, tingkat jurusan. ada paguyuban juga Paguyuban. biasanya. Apa sih jelasin gitu itu tuh organisasinya apa aja gitu loh. Kalau di UI dulu Iya. ada Robotik, robotik. Robotik ya. Itu yang suka robot-robot. Terus ada juga Paragita. Paragita. Paragita tuh apa tuh? Paduan suara. Paduan suara. Paduan suara. Nah, itu yang sering keluar negeri. sering keluar negeri, sering banget. banget. Terus ada yang menari apa yang menari? Indonesia. Bukan. Ada pokoknya Ya, ada ada menari, UKM menari gitu lah. juga. Terus ada juga yang karya ilmiah, KSM KSM. Prasetya. Terus ada juga berkuda ya kan, Oh, berkuda ada juga masuk. berkuda, ada berkuda. panahan. Iya, panahan ada juga. Itu difasilitasin di sini apa di luar? Di sini. Di sini. ada. Oh, ininya berkudanya. Iya atau gimana? Berkuda di luar ya, Sa? Nanti ya jadi Cuma ada dari- perkumpulan ada gitu. perkumpulannya gitu. Terus Iya. ada juga menwa Menwa Iya, ya, menwa. menwa sih, iya. Kayak kedisiplinan. militernya, Iya, militernya. universitas lah gitu. Kalau untuk fakultas itu tadi dari UI-nya. Kalau untuk dari fakultasnya apa aja? Kalau di fakultas pastinya BEM. BEM ada, BEM itu apa tuh? DPM fakultas, PM juga. ya. Dilempar juga kali-kali. Oke. DPM fakultas, terus apa lagi Teh? Ada DPM, terus ada juga ada apa tuh namanya? Kalau di fakultas aku sih ada kayak jurnalistik. Ya beda-beda sih. ya, Jurnalistik. Aku ikut BSOP itu kayak jurnalistiknya FIK gitu. Kalau jurnalistiknya di FE itu kayak BSO. BSO itu apa tuh? BOE. B. BOE, Badan Otonomi Ekonomika gitu. Iya gitulah. Itu Gitu. tuh ngapain? Jurnalistik jadi kayak Jurnalistik. membuat majalah, Iya, terus ngeluarin agenda UI juga. kajian, iya banyak lah. Banyak juga sih. Buat detailnya kita Pokoknya nggak ada. mempublish gitu, lebih ke publish gitu sih, sama ya karya-karya dari Mahasiswanya, fakultas iya. itu. Halo Mawada. Halo Isna. Halo Mak. MKH sih. Halo. Halo. Ada yang mau masuk UI bisa nanya beasiswanya di sini ya. Ya, tanya-tanya aja. Tanya-tanya ke kakak dua ini nih. Boleh. Bajeng, nanya ke Bajeng. Ada yang nanya. Ada yang Itu di mana kak? Ini di Universitas UI. Ini di Ini di FIB, di- Fakultas Ilmu Budaya. ya. Terus mau berduit. Ilmu Kakak boleh diminum dulu kak, takut pahit. Ya. minum 15 menit sekali untuk menghindari corona. Iya, biar Tips virusnya corona, masuk ke lambung. Lalu dicerna sama lambung. Mati, bukan dicerna. Kalau ada HCl-nya dalam suasana asam tuh nanti bakal Mati. Kak ada yang mau nanya juga nih. Katanya ada yang mau masuk kedokteran. Itu ada dapat beasiswanya apa enggak sih? Karena aku dari RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan. Jadi kan sedikit-sedikit tahu ya. Aku punya teman, dia dari Sulawesi. Dia tuh dapat bidik misi tuh, udah dapat bidik misi. Jadi ke dokter dia FK. Disclaimer, dia FK. Iya. Dia dapat bidik misi kan otomatis UKT-nya udah No. ketanggung. Nah, terus dia dapat Iluni, dapat beasiswa Iluni 1 dan dia dapat beasiswa Iluni 2. Oh, Saya ada 2 beasiswa ada Iluni. dapat dua gitu. Iya, jadi kayak double gitu, dia malah kayak dapet uang saku banyak gitu. Coba keren banget nggak tuh?
Ya gitu deh. Jadi kayak walaupun FK di sini tuh nggak mahal, justru kayak ini murah banget sih menurut aku. Murah banget Iya. gitu ya. Kalau dibandingin FK lain ya, mungkin kalau FK lain, mungkin kalau dari FK ujiannya nanti itu aku kurang tahu tuh. Tapi kalau dari UKT dan lain sebagainya, Mantap. Terus ada yang nanya lagi, Kak, kalau aku masuknya lewat SIMAK, terus aku bisa dapat beasiswa apa enggak, katanya gitu. Ah, nah ini itu aku sendiri yang udah ngerasain SIMAK gitu kan. Iya. ini SIMAK. Dan SIMAK itu kalau kalian tahu, bahkan ketika kalian daftar, kalian bisa daftar secara Nol. gratis, nol. Rp0. Ya, nol Oh, nggak rupiah. dipungut biaya Nggak dipungut sama biaya sekali. ketika kalian sudah terdaftar Disclaimer, bidik misi bidik misi di di SMA SMA, gitu. gitu. Nanti kan ada tulisan ter-ACC di bidik misi gitu kan. Nanti tulisan juga membayar dengan ada step bidik misi gitu. Nanti langsung ditanggung sama bidik misi gitu. Dan ini bedanya UM ujian mandiri UI dengan ujian mandiri di Lainnya. univ lainnya. Lainnya. Kalau ujian mandiri di univ lain tuh biasanya masuknya ke yang kelas Paralel gitu kayak sejenis kelas apa? sejenis Yang pokoknya kelas yang bayar uangnya mahal lebih lah. mahal lah gitu. Kalau di sini enggak. Kalau di sini reguler bisa sama kedudukannya seperti SNM dan SBM. SBM. Iya. Jadi nggak dibeda-bedain gitu Enggak ya. dibeda-bedain. Kita juga bisa masuk ya Bisa ya dapat beasiswa lain juga tetap sama. sesuai Oh, bisa. kayak biasa kayak SBM gitu. Kayak- Batas dapat beasiswa itu berapa? 2 atau 3 atau bisa lebih gitu? Nah, itu Kalau di tergantung. fakultas masing-masing ya sih saya Iya tergantung beasiswa yang didapatnya. Dapetinnya. Kalau aku tuh nggak boleh Nggak kalau boleh. udah dapet beasiswa. Udah harus ini. fokus satu gitu aja. Iya. Ya. Nah kalau mungkin kalau kayak kalau aku boleh boleh, jadi tapi Lebih dari dua. maksimal 3 ya. bukan 3 itunya tapi jumlah Oh, uang yang jumlah diterima uang. Jumlah uang yang 1,5 maksimal. Oh, maksimal 1,5. Iya. Tuh. Kalau misalkan kakak tadi dapat beasiswa, itu termasuk biaya hidup apa enggak sih? Beasiswa itu untuk biaya hidup sih. Biaya hidup. Ya sama buat ya buku-buku atau transportasi kita ya saya. Kalau untuk asrama emang disediain? Asrama- Apa beda lagi? Buat itu asrama juga. Kalau asrama itu disclaimer juga ada beberapa beasiswa yang menyediakan tempat tinggal. Kalau di UI kayak beasiswa Rumah rumah kepemimpinan. kepemimpinan, terus MAB. MAB yang di itu buat teknik, Itu ada juga nanti di apa tuh namanya? Disuruh tinggal di situ udah Iya, gratis. tinggal di situ ya. gratis. Tapi ada juga yang menyediakan uang untuk biaya hidup Biaya kayak hidup. gitu. Jadi sesuai beasiswanya masing-masing Iya, ya. sesuai beasiswa. Oh, ada juga di sini itu Kak, beasiswa yang dari asrama pondok, ya nggak sih? Yang Pondok dia apa tuh? tahfiz Quran Iya, gitu. gitu-gitu. Nanti di situ itu kayak kita itu banyak Pak. disuruh nginep di situ, nanti juga di apa sih? Ada asramanya sendiri, Ada terus asramanya sama dibimbing untuk menghafal Quran. menghafal Quran gitu. Dan kalau ada yang berminat Ayo. tuh itu Bisa, gratis ya, gratis. udah gratis biaya hidup. Terus Grat- Sama ada pengawasan bimbingan, juga. iya, pengawasan. jadi lengkap gitu Iya, ya? lengkap, banyak. Nggak cuma satu, dan itu nggak cuma satu. Enggak cuma satu, apa aja tuh? Kalau yang aku tahu tuh temanku ada yang dapat apa ya? Aduh aku lupa namanya. Di apa ya? Ada lah pondok. Siapa Nadia? Iya Nadia. Lupa aku. Iya. Dan juga ada Al-Hikam. Itu tuh Pondok menghafal Alka. semuanya atau lebih kayak ke apa sih? Jadi basicnya itu kita bisa baca Al-Quran mungkin ya. Nanti aku juga kurang paham tuh persyaratannya, tapi yang penting ada komitmen untuk belajar lebih dalam kayak gitu Iya. tentang Al-Quran. Ada yang nanya apa masyarakat umum masih boleh berkunjung ke UI? Boleh. Gara-gara corona. Semuanya boleh berkunjung. Kalau di sini disediain bus kuning kan, biar Oh kalian iya benar. nggak usah bawa Keliling. kendaraan gitu, biar nggak bikin macet Polusi. juga. Usahakan buat negara-negara kayak berkembang Indonesia itu, kalian janganlah banyak pakai kendaraan-kendaraan umum gitu. Kendaraan sendiri, pakainya Kendaraan kendaraan pribadi. umum gitu. Kita contoh kayak negara-negara maju kayak
Amerika Serikat, Jepang yang dia lebih suka jalan kaki daripada pakai mobil sendiri atau motor gitu. Masuk lagi ke beasiswa nih Kak, emang biaya hidup di Depok atau di UI murah Kak? Tercover sama Beasiswa ini tergantung hidup. kitanya sendiri, pribadi masing-masing. Kalau dari aku sih ya, itu tuh bisa sih kita hidup hemat di sini. Jadi kalau dibilang mahal atau enggaknya tergantung kitanya ya. Iya, tergantung kita ketika mau hedon bisa. Kita mau ngirit ya jelas bisa juga, karena ada kantin. Kalau aku kan tinggalnya di asrama, ada kantin asrama yang harganya itu harganya kayak juga price-nya di bawah dari lingkungan iya lain lah. Ya masih standar lah kalau di bandingin sama di Jawa lain ya, 12.000 udah dapat ayam lah. Iya. Iya. Kantin khusus itu tuh apa gimana? Lah, kantin asrama bahkan kantin fakultas pun biasanya kayak ada menu paket yang murah-murah juga. Iya, ada paket murahnya juga. Kemudian nggak khawatir lah kalau mau hidup hemat bisa. Buat mahasiswa kayak kita itu lebih mengandalkan promo nggak sih? Oh iya benar, banyak promo. Jadi ada promo-promo di sini juga. Gojek gitu. Gitu lah. Nggak apa-apa nyebut Kak. Promo kayak gitulah ya. Ojek online, ojol-ojol. Terus promo-promo dari tokonya sendiri juga banyak kayak gitu. Kan banyak yang buka baru. Terus apa bedanya sih Kak yang dapat beasiswa sama yang enggak gitu? Dari dalam hal apa dulu tuh? Dalam hal penampilan atau gaya hidup. Oh, bisa kelihatan banget itu mah. Kayak sebagai orang yang penerima bidik misi itu kayak lebih menjaga uangnya, kayak manajemen uangnya gitu. Oh kayak, gitu. Iya nggak sih, kayak kita diajak, ayolah main ke mall gini biasanya mikir dua kali mikir gitu dua ya. kali, atau kita ada alasan lain buat nolak itu gitu, biar nggak sakit hati juga, biar sama juga kayak biar nggak ada apa sih perspektif ke bawah gitu. Oh, kalau dari aku justru kebalikannya gitu sih, kayak perbedaannya nggak terlalu signifikan. Jadi kalau di fakultas aku sih ya enjoy aja. Kalau misal pun dia kayak tadi yang takut nolak gitu, ya karena udah kebiasa gitu, kayak nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak perbedaan kalau dari gaya hidupnya sih mungkin bener yang kalau misal anak beasiswa tuh mungkin ya lebih irit atau apa, ya lebih bisa memanage sih. Jadi kalau misalkan diajak main, diajak apa, lebih kayak mikir dulu gitu ya sih. Nanti gue ke depannya gimana nih gitu. Tapi nggak terlalu ini banget nggak begitu kelihatan sih. Nggak begitu kelihatan banget sih, kayak ya udah sih aku nggak pengen kayak gitu. Udah sih nggak pengen. Iya. Tapi kalau beasiswa itu kayak kita nggak pernah sesama mahasiswa, lo beasiswa nggak sih? Nggak pernah tanya kayak gitu. Nggak dibeda-bedain ya maksudnya. Iya, nggak dibeda-bedain, kayak ya justru pride sendiri itu tadi yang lo beasiswa, gue beasiswa ya terserah gitu kan. Lo beasiswa, gue enggak, ya udah gitu. ya udah asal kamu baik. Lebih ke nilai sih gitu. Pinter ya banyak temen, udah gitu aja. Gitu. Kalau ya mungkin per fakultas beda-beda sih. Kalau di kamu kayaknya gitu ya. Pinter banyak temen, pasti nempel mulu gitu. Ya kalau misalkan untuk dapat, ada yang nanya lagi nih, untuk dapat beasiswa itu untuk yang kurang mampu doang apa gimana? Kalau tadi seperti yang di awal jadi itu kan ada dua tuh, beasiswa kurang mampu sama beasiswa prestasi. Nah kalau yang kurang mampu ini pastinya diutamain untuk yang tidak mampu. Iya kurang mampu. Tapi kalau nanti kuotanya kurang tuh kayak yang tadi bidik misi, bahkan orang yang mampu pun bisa dapet kayak gitu. Nah yang kedua ini beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi tuh ya orang kurang mampu boleh ikut, tapi yang penting dia prestasinya juga gitu, nggak cuma modal. Nggak cuma nanya kurang mampu aja, tapi prestasi juga harus ada. Iya, modalnya prestasi pokoknya kalau di ini. Jadi yang nggak mampu pun yang mampu pun bisa dapet beasiswa prestasi. Banyak Ini orang tua biar percaya dari hal
biaya kuliah tuh gimana sih? Nah, kalau kamu ada kendala, kalau aku ada pengalaman tuh, emang dulu kan orang tua aku juga nggak terlalu ngebolehin aku di sini gara-gara katanya Kan khawatir takutnya Iya, kan. terus Sama sih ya. iya kamu juga kan, ya emang kayaknya kebanyakan kayak gitu sih. Nah itu cobalah Nekat sedikit gitu. dekat sedikit dan mungkin bisa jelasin tuh dilihat ininya apa Draft-draft beasiswa yang ada gitu Iya. juga jelasin ini ada ini gitu. ada dilihat websitenya tadi di Iya, di beasiswa.ui.ac. Jadi beasiswa.ui.ac. lebih dijelasin ke orang tua, lebih meyakini nih ini tuh ada Iya, gitu, ini iya. tuh benar gitu Iya, kan ya. Dan satu lagi ketika aku menghadap ke PKM ku sendiri, dia bilang gini, Mas, kalau buat kalian Iya. orang mungkin yang siapa aja yang kurang mampu atau ada kendala ekonomi, Oh, UI iya. itu nggak pernah nggak pernah ngeluarin mahasiswa mahasiswanya. yang nggak bisa bayar UKT. Iya. UKT atau biaya pendidikan Biaya itu pendidikan bisa lagi. dinegosiasi sama PKM. Pokoknya UI itu udah ada misi kayak gitu ya. Iya, udah ada misi itu. Buat nggak ada mahasiswa yang di DO cuma Dikeluarkan gara-gara karena uang. gitu. Iya. Biasanya orang-orang bullshit lah kalau dibilang anak UI di mahal. DO karena Iya, karena nggak bisa nggak bisa UKT. Itu karena dia sendiri yang pribadinya mungkin nggak bisa bertahan di UI. Gitu. Iya, mungkin dia nilainya juga Iya, nilainya juga. Ya Udah, mungkin iya. univ-univ lain mungkin seperti itu gitu kan. Kita nggak tahu sih. tapi nggak ada mahasiswa dikeluarkan gara-gara biaya. biaya gitu. Dia ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Dan pastinya untuk kita bisa menjelaskan ke orang tua itu tadi sih beasiswanya ditekenin banyak banget dan peluangnya besar banget kayak gitu. Insya Jadi Allah lebih bisa. dijelasin nih beasiswanya itu bakal kedepannya bakal kayak gimana gitu Iya. ya. Halo Kak Nura, halo Kak Dimas, halo Kak Naf, halo Kak Ziza, halo Kak Yol. Banyak lagi. Keluar lagi. Bangun seperti kita jauh banget ya musuhnya. Oh iya kalau gitu. Ya musuh Kenapa? Aku sama kakaknya jauh banget. Mbak Ajeng nanya apa itu? Halo Kak Ajeng, halo Kak, halo semua namanya, halo semua. Halo semua. Halo Rian, Bukan ini, bukan loh. Rian Abidillah Putra. Apalagi nih, apalagi? Iya yang mau nanya lagi. Ya nanya seputar UI juga boleh, tapi lebih ke bidik misi atau beasiswanya. Kalau aku ke Tanoto aja nggak apa-apa. Iya, Tanyain ini kita aja. nonton. Nggak disebutin jumlahnya. Soalnya ada pelatihan gitu, nggak tahu ini. Halo Kak Rian, halo semua. Kalau kakak pulang ke sana setahun sekali apa gimana? Ke Kebumen. Iya. Iya, ya kalau Sesemester. sewa mungkin sewa mah kayak Kalau rindu aku, nggak sih? iya tapi aku tetap ini sih 1 semester 1 kali di akhir yang Ya libur mungkin akhir. Stella termasuk orang yang kuat kayak Yo, cewek yang amin. kuat gitu. Enggak sih aku lemah. Nah kalau buat aku sendiri bisa 1 semester ya udah mentokin gitu. Karena menurutku ketika kita kuliah ya kamu fokus kuliah aja gitu. Nanti orang tua tinggal nungguin kamu ketika kamu sukses gitu. Jadi Ada jalan lah. ya sekarang saatnya kamu berjuang lebih keras gitu. Kalau untuk pulangnya itu sebenarnya tergantung ya, nggak mesti kayak kita juga yang 1 kali 1 semester. Sebenarnya kita dikasih jatah absen. Skip Iya, skip jatah kalau orang absen. kuliah bilang skip. Jadi bisa kayak 1 minggu buat pulang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kita memilih untuk tidak. Ya. Kalau untuk pembukaan beasiswa itu tuh kapan sih? Untuk apa? Kalau Pembukaan. misalkan dibuka beasiswa. Oh iya, pembukaan beasiswa
Itu biasanya ketika kalian udah di sini dan awal-awal nggak sih saya Semester 1. semester 1 nanti Iya, banyak dikasih banget. tahu, ada beasiswa ini. Biasanya kalau kan kita diwajibkan untuk follow BEM kalau pertama Iya, jadi maba pertama gitu maba kan. biasanya follow BEM. Follow BEM, follow OKK atau Iya. apalah. Iya, Nanti ada siswanya. line BEM juga ya. Saya nanti di send kayak dibuka beasiswa ini, batch ini, pendaftaran tanggal ini Persyaratannya gitu. apa Persyaratan aja, apa, gitu. ini. Silahkan hubungi ini ada gitu. Wow. Nanti nanti tinggal kita ikutin infonya aja lah kalau udah jadi maba, terus rajin-rajin stalking sosial medianya BEM. Kalau enggak info-info jurnalistik yang di-share di sosial media. Sama kadang tuh beasiswa ada yang karena ini khusus buat mahasiswa semester 3 gitu-gitu juga ada gitu. Jadi nggak cuma pas maba doang. Terus ini ada yang nanya Kak, perbedaan dan persamaan dari bidik misi dan KIP kuliah itu apa Kak? Bidik misi dan KIP. Bidik Beda nggak misi sih, dan Sek? KIP kuliah itu apa Kak katanya? Oh iya, aku baru ingat ya. Aku KIP itu bukan bidik kayak misi. KIP itu kartu Indonesia Pintar, Pintar, ya. gitu kan. Nah, KIP itu nyambungnya ke bidik misi. Oh, sama. Pasti. Jadi kalau yang di SMA dapat KIP nanti langsung bakal Iya, langsung bidik misi. disalurin ke bidik misi kayak gitu sih. gitu. Jadi buat di sini tuh Ke pos? Dia pergi jauh. Itu ke pos tahu Kak ada ininya tuh. Bentar Kak, jangan dulu ngomong. Terus Untuk perbedaan bidik misi sama KIP itu apa katanya? buat di SMA kan kita taunya kartu Indonesia Pintar gitu. Iya. Kalau sebenarnya itu nyambung sih. sama aja kayak bidik misi di Iya, di SMA, Di kuliah. maksudnya bidik misi yang ada di kuliah. Ketika ada di SMA itu namanya KIP gitu kan. Kita disuguhkan kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau syarat-syarat buat bidik misi juga punya Sama. KIP nggak sih gitu. Iya. Kalau punya KIP kan lebih mudah lagi. Itu kepake banget ya KIP. Iya, itu. KIP kepake buat daftar bidik misi. Insya Allah nanti kalau yang di SMA dapat KIP, nanti di kuliah Lebih gampang. dapat bidik misi. auto dapat gitu Auto aja. dapet. Jadi gampang. Gampang dan jangan dikhawatirkan. Iya, Ambil di semua di semua universitas. universitas. Soalnya kan itu pemerintah kan. Pemerintah. Jadi kayak di semua universitas pasti kayaknya gampang deh Gampang. dapat bidik misi dari KIP. Nah, Kak Sela dan Kak Putra, pesan-pesan yang mau disampaikan apa sih gitu yang kamu masuk soal UI gitu, soal fakultas kalian gitu. Dari Sela dulu deh. Ya, apalagi kan kalian dapat beasiswa loh, keren masih muda gitu Oke, loh. oke. Kalau dari aku, jangan takut buat ngambil atau buat ngejar cerita kalian, termasuk di UI ini nih ya, karena ya tadi insya Allah kalau misal kita udah bertekad pasti selalu ada jalan. Dan jangan lupa doanya dikencengin. Sholat malamnya juga ya. Iya, pokoknya tetap berusaha, jangan patah semangat. Kalau untuk Kak Putra, Kalau aku sendiri mungkin setiap orang akan berusaha kayak jadi aku akan berusaha sampai ini. Mereka semua punya usaha, tapi kadang orang itu cuma bilang mau usaha tapi nggak ada kerja Actionnya, kerasnya. iya. Sama sekali nggak ada kerja kerasnya. cuma rencana aja. Iya, jadi kalian itu nggak perlu takut, wah gila pendaftarnya banyak banget orangnya gitu kan. Orang dari mungkin 55.000 orang daftar, paling cuma setengahnya atau sepertiganya yang benar-benar niat belajar gitu kan. Iya. Jadi kalian itu punya chance Besar. gitu buat masuk di PTN gitu. Dan jangan takut juga soal Rasionalisasi. Oh ya, rasionalisasi itu UTBK. kayak membuat kalian minder menurut saya. Jangan terlalu dibikin Iya pusing sih, banget jangan terlalu kalau dibikin pusing. daripada nyesel ya. Daripada nyesel, Dari sumpah. pengalaman UTBK kemarin banyak yang Banyak nyesel yang gara-gara nyesel gara-gara rasionalisasi. rasionalisasi. Ya, jadi kalau misal pengen kesini terus rasionalisasinya nggak dapat, ya udah coba aja dulu gitu kan, masih ada UN. Sama kalau orang yang mungkin ekonominya rendah, Oh, kalian iya. harus sadar juga ekonominya kalian udah rendah. Jadi kalian harus Usahanya ya. usaha yang lebih, sama juga kalian itu lebih sadar bahwa pendidikan untuk
diri kalian itu penting Lebih untuk penting. ya lebih penting untuk mendongkrak tingkat ekonomi kalian sendiri gitu. Kalian dan keluarga sih. Iya, jadi justru nggak boleh nih ya kalau yang kurang mampu justru nggak kuliah itu Iya, justru malah salah salah banget banget ya. gitu. Iya. Aku mah orang mampu, kamu yang kuliah aja yang mampu gitu. Padahal mah banyak caranya Iya, gitu. banyak cara. Asal mau aja Asal mau udah aja. ya. Benar-benar. Sama nekat. Iya. Iya, jangan lupa. Nekat. Sampein Kak, kalau ini bakalan di-upload ke YouTube nih. Oh. Pesan-pesannya juga gitu. Samain deh, Se. Oh ya, kalau misal ada yang kelewat sama live ini, terus pengen nonton lebih lengkapnya itu bakal ada di YouTube. channel Ya. YouTube-nya Edu Story. Edi Story. Jadi tenang aja guys. Iya, kalau misal ada mau ditanyain komen-komen atau usul juga boleh Iya, komen usul di bawah bahas lah. atau Iya. Iya. tentang fakultas apa lagi yang dibahas gitu, tentang universitas Ya, apa. spesifik deh. Sama ada yang mau tanya-tanya tentang PTN itu bisa ditanyain di Instagram educate.id. Instagram educate.id. Ya, di situ kita akan ngejelasin tentang PTN, tentang kebutuhan PTN kalian mau masuk apa. Halo? Ada kendala? Oh. Kalau misalkan ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan, boleh komen di YouTube-nya Eduka. Dan bisa juga Educate. 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 Educate, kalau misalkan kalian yang belum nonton live ini dan pengen tahu yang lebih jelas, bisa ada di YouTube channel kita itu Educate Story ya. Edu Story. Dan Instagramnya educate.id. Ya, terima kasih untuk kalian yang udah nonton live ini, yang udah dijawab tentang pertanyaan-pertanyaan beasiswa, soal pengen masuk UI gimana caranya, terus fakultas apa aja, beasiswanya, jalurnya apa aja. Tadi udah dijelasin banyak oleh Kak Putra dan Kak Sela. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa di-komen di bawah di Instagram kita juga, kalau enggak di YouTube channel kita. Terima kasih Kak Sela, Kak Putra. Iya, Terima kasih, sama-sama. Mbak. Kak. Dadah. Dadah.